Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2131 sampai bab 2140. Saya baru saja menerima peringatan dari kompas saya bahwa seseorang dekat dengan Anda. Saya khawatir bahwa mungkin ada bahaya. Begitu juga meramal untuk Anda. Jika saya tidak salah, itu pasti seseorang dari Kerinduan Island, yang berarti anggota keluarga Crawford telah datang. Meskipun tidak ada orang di sekitar, Guru Ghost masih merendahkan suaranya dan berbicara menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Kamu juga tahu tentang ini. Geral mengangkat kepalanya. Apa maksudmu? Tuan Hantu bertanya dengan heran. Sejujurnya, ketika saya berjalan keluar dari ruang interogasi, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa seorang kultivator telah muncul di dekat saya. Namun, itu hanya sesaat, dan saya tidak menggunakan kekuatan roh primordial Hercules saya untuk merasakannya, kehadirannya. Geral menghela napas dalam-dalam. Dia sebelumnya berpikir bahwa itu hanya kebetulan dan mungkin kultivator datang ke sini hanya secara kebetulan tanpa ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang, dengan kata-kata Master Ghost, dia benar-benar waspada. Itu adalah anggota keluarga Crawford dari Pulau Kerinduan. Geral mempercayai keterampilan Master Ghost dalam meramal. Sejak hari Geral mengenalnya, dia tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan penyimpangan sedikit pun. Jika dia mengatakan bahwa pria itu adalah seorang Crawford, maka dia adalah seorang Crawford. Jadi, kamu juga merasakannya. Tuan Hantu mengangguk. Aku telah memprediksi masa depanmu selama ini. Takut kamu akan menghadapi bahaya. Tapi aku tidak menyangka keluarga Crawford akan begitu cepat mengejarmu. Aku benar-benar tidak tahu apa metode yang mereka gunakan untuk mencari tahu tentang Anda datang ke Jepang dan bahkan menunjukkan dengan tepat lokasi Anda. Sebuah keluarga kultivasi memiliki banyak kesempatan untuk menyelidiki keberadaan saya. Hanya saja kami tidak tahu alasan orang itu datang ke sini. Apakah dia hanya ingin mengetahui keberadaan saya dan melaporkan kepada keluarga? Atau dia seperti anak buah Will, ingin untuk membunuhku? Mengingat tindakan Will di Pulau Gong, Geral tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah tertarik atau ingin mendapatkan posisi sebagai patriark keluarga Crawford sama sekali. Dia tidak menyangka Will akan menganggapnya serius sejauh dia telah menentang perintah Daryl dan mengirim anak buahnya untuk membunuhnya. Ini di luar dugaan Geral. Pokoknya, kita harus berhati-hati. Mereka tidak berhasil menyakitimu setelah mengirim orang keluar 2 kali ketika kita berada Pulau Gong. Kali ini, mereka mungkin mengirim seorang kultivator yang sangat kuat dalam keluarga. Meskipun kemampuan Anda sangat kuat, Anda tetap harus berhati-hati. Jika tidak, Anda mungkin terkena. Jika sesuatu terjadi pada Anda, akan sulit untuk menyelamatkan orang tua Anda. Selain itu, keluarga Futaba mendapat banyak masalah akhir-akhir ini, dan mereka membutuhkan bantuanmu. Master Ghost menghela nafas panjang. Dia bisa merasakan itu Geral berada dalam situasi yang sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar berada di air panas. Jangan khawatir, aku punya rencana dalam pikiranku. Geral mengangguk pelan. Meskipun dia telah mengatakannya kepada Master Ghost, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, keluarga Crawford bukanlah keluarga biasa. Jika Will mengetahui tentang situasinya, dia mungkin akan mengirim kultivator terkuat dari keluarga, atau bahkan datang ke sini secara langsung. Meskipun itu tidak fatal, itu akan menyebabkan banyak masalah baginya. Sementara itu, di jalan di luar tempat latihan, orang yang tampak biasa-biasa saja sedang berjalan di sepanjang jalan, mengenakan topi dengan pinggiran panjang. Jika dia tidak berdiri di depan Anda tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia adalah orang yang datang dari Pulau Kerinduan. Amare Crawford, pembudidaya terkuat ketiga di keluarga Crawford. Dia kekar, dan tingginya hampir 2 meter. Bahkan dengan pakaiannya, garis ototnya masih terlihat. Dia awalnya diperintahkan oleh Daryl untuk pergi keluar untuk suatu tugas. Will telah mengambil kesempatan ini dan memintanya untuk mengambil jalan memutar ke Jepang untuk menghabisi Geral. Dan untuk menyenangkan patriark masa depan, dia tidak menolak. Baginya, membunuh siapapun sama saja. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak perlu menunda apapun. Begitu dia menemukan pria itu,
dia hanya akan membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, informasi yang dia terima dari Will hanya menunjukkan bahwa Geralt berada di Jepang. Dia telah menemukan tempat ini karena dia tahu bahwa Geralt datang ke sini dengan agen pasukan khusus Westoner lainnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan khusus. Namun, dia tidak berani menggunakan ki esensialnya untuk merasakan lokasi Geralt. Takut jika dia ketahuan, dia akan gagal dalam misi. Will telah memberinya, jadi, dia hanya bisa mencari di sekitar tempat ini sedikit demi sedikit. Daryl telah memberinya setengah bulan untuk tugas itu. Jadi dia hanya bisa tinggal di Jepang selama sekitar seminggu. Setelah 1 minggu, terlepas dari apakah dia bisa membunuh Geralt atau tidak, dia harus kembali ke Pulau Kerinduan. Jika Daryl mengetahui bahwa dia telah menggunakan waktu yang diberikan untuk misinya menyelesaikan masalah Will, dia pasti akan dihukum paling berat oleh keluarga. Ini bukan hanya rumor, tetapi itu adalah fakta yang terbukti. Siapapun yang tidak mematuhi perintah patriark akan dilemparkan ke dalam lubang 1000 ular. Itu adalah lubang selebar 3 meter dan lebih dari 10 meter yang digunakan untuk menyimpan ratusan ular berbisa. Setiap orang biasa akan dibunuh begitu dia digigit. Mereka yang tidak mematuhi sang patriark akan dilemparkan ke dalam lubang dan dipaksa untuk tinggal di sana sepanjang malam. Jika dia selamat keesokan harinya, itu akan dianggap bahwa dia telah menerima hukumannya, dan kesalahannya akan diampuni. Jika tidak, dia akan menjadi makanan ular, tinggal di keluarga selama bertahun-tahun. Amare belum pernah melihat orang keluar dari lubang hidup-hidup. Biasanya, ketika dibuka, hanya ada ular berbisa dan seonggok tulang putih yang tersisa. Memikirkan hal ini, Amare berkeringat dingin. Pada saat yang sama, dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus kembali ke keluarga tepat waktu. Meskipun kekuatannya sangat besar, dia mungkin masih bukan lawan dari ular berbisa itu. Suatu sore berlalu dengan tenang. Di malam hari, ketika langit telah berubah gelap, Geralt dan keduanya kembali ke kediaman mereka. Fujiko mengikuti mereka. Nona Fujiko, Anda ingin makan apa? Saya bisa keluar dan membelikannya untuk Anda. Aiden pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah seharian berlatih, tidak hanya pakaiannya yang basah oleh keringat, bahkan wajahnya pun kotor. Terima kasih. Fujiko tersenyum tipis. Apakah kamu tidak khawatir orang akan salah paham jika kamu datang ke sini? Geralt bertanya sambil menyajikan secangkir teh untuk Fujiko. Dia telah merencanakan untuk merokok, tetapi dia meletakkannya pada akhirnya. Tentu saja tidak. Mata Fujiko penuh dengan senyuman ketika dia melihat Geralt. Jangan lupa, kita adalah pasangan bagi orang luar. Kapan ini terjadi? Mendengar ini, bahkan Master Ghost tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai bergosip. Dia tahu bahwa Geralt punya pacar, dan dia tahu bahwa Geralt telah berusaha keras untuk menyelamatkannya. Sampai-sampai dia bisa menyerahkan nyawanya kapan saja. Bagaimana bisa setelah hanya sekitar seminggu keluar, dia tiba-tiba punya pacar baru? Ahem, jangan salah paham. Nona Fujiko harus menikah karena masalah dalam keluarganya, dan kecelakaan kecil terjadi. Jadi, kami sementara berpura-pura menjadi pasangan untuk berurusan dengan keluarganya. Sebenarnya, hubungan kita sangat murni. Melihat bahwa Master Ghost tampaknya salah paham, Geralt buru-buru menjelaskan. Jika ini tidak dijelaskan dengan jelas pada waktunya, dia khawatir dia tidak akan bisa melakukannya di masa depan. Jadi begitulah. Begitu Geralt mengatakan itu, Tuan Hantu mengerti. Geralt mengatakan yang sebenarnya, kami hanya berpura-pura menjadi pasangan untuk menyelesaikan hal-hal merepotkan yang kami hadapi sekarang. Jadi, ketika saya datang ke sini untuk mencari Anda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan akan membuat bahkan lebih bisa dipercaya. Meskipun Fujiko sedikit terluka, Geralt mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia tidak bisa mengatakan banyak tentang itu dan hanya mengikutinya. Tapi apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan karena Anda datang pada saat ini? Geralt melirik rokoknya. Meskipun dia tidak bisa merokok sekarang, dia masih memiliki keinginan untuk melakukannya. Bukan apa-apa, hanya saja saya tidak terlalu akrab dengan anggota tim saya. Selain itu, saya satu-satunya wanita di tim. Aku takut tinggal sendirian, Fujiko berkata dengan malu. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini juga. Geralt menggaruk kepalanya. Aku akan kembali ke kamarku untuk tidur. Aku hanya ingin makan malam dan mengobrol denganmu. Jawab Fujiko sambil mengambil cangkirnya dan menatap Geralt. Tunggu sebentar. Kalau begitu, Aiden keluar untuk membeli makanan. Kita akan segera makan malam. Melihat itu Fujiko mengatakan itu. Geralt hanya bisa membiarkannya tinggal. Untungnya dia telah menjelaskan masalah ini dengan jelas sebelumnya. Selain itu, lebih aman jika Fujiko ada di sini bersamanya.
Meskipun keluarga Kanagawa dan Hanyu seharusnya tidak berani datang ke sini untuk menimbulkan masalah, ada masalah baru. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan dilakukan oleh kultivator dari keluarga Crawford itu. Tak lama kemudian, Aiden kembali dengan sekantong makanan. Sebenarnya tidak banyak makanan enak di Jepang. Ini adalah apa yang saya ambil dari restoran Westoner jauh. Aku khawatir kamu mungkin lapar. Jadi aku lari jauh-jauh ke belakang. Aiden menyajikan makanan di atas meja dan berkata sambil terengah-engah. Namun, begitu dia mengatakan itu, dia melihat Fujiko duduk di sebelahnya. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Dia menutup mulutnya dengan tangan dan menambahkan. Saya tidak bermaksud jahat, Nona Fujiko. Bukan berarti makanan Jepang tidak enak. Hanya saja kita semua orang barat. Jadi kita tidak terlalu terbiasa memakan makananmu. That's okay. Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Meskipun saya orang Jepang, saya paling suka makanan Westoner. Saya juga berpikir bahwa makanan Westoner lebih baik daripada makanan Jepang. Fujiko tersenyum. Tidak ada ketidakpuasan yang terlihat dari ekspresinya. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus datang ke Weston dan mencoba makanan asli Westoner kami. Fujiko tidak mengatakan apa-apa. Aiden masih merasa sangat canggung. Saya selalu pergi ke restoran ini. Dan saya telah mencoba makanan asli Westoner. Ini benar-benar enak. Fujiko sedang sibuk menyajikan makanan di piring yang guru Ghost telah dibawa keluar. Aiden berhenti berbicara. Dia merasa akan canggung baginya untuk mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia pikir akan lebih baik untuk berhenti berbicara dan makan saja makanannya. Mereka berempat duduk mengelilingi meja dan mulai makan. Ngomong-ngomong, Fujiko, aku perlu memberitahumu sesuatu. Ketika kompetisi ini selesai, mereka berdua harus tinggal bersama keluargamu juga. Saya khawatir situasinya akan menjadi lebih rumit. Jika sesuatu terjadi saat kita tinggal bersama, kita bisa saling mendukung. Setelah makan sebentar, Geralt berkata kepada Fujiko, tentu, saya sangat senang menyambut kalian berdua untuk datang dan tinggal di Futaba Mansion. Ini akan membuat tempat saya lebih meriah. Mari kita saling mengenal secara formal. Raja Prajurit, Aiden Baker. Fujiko setuju sambil tersenyum. Kemudian, dia meletakkan sumpitnya dan mengulurkan tangannya yang ramping ke Aiden. Anda mengenal saya. Mendengar Fujiko memanggil namanya, Aiden sedikit terkejut. Tentu saja aku mengenalmu. Aku adalah Ratu Prajurit di Jepang. Bagaimana saya bisa tidak tahu tentang Anda? Raja Prajurit Weston. Anda tahu. Foto Anda digantung di dinding departemen perang kami dan terdaftar sebagai orang berbahaya di Weston. Fujiko tersenyum. Jadi, aku terkenal. Rupanya. Bahkan tentara Jepang menempelkan fotoku di dinding. Murid Aiden berkontraksi. Tetapi dia masih tersenyum sebagai tanggapan. Kami tidak membenci Anda. Anda adalah seorang prajurit yang sangat terkenal di Weston. Jadi tentu saja, tentara kami harus mengenal Anda sepenuhnya. Namun, sekarang hubungan antara Weston dan Jepang membaik. Saya pikir bahkan ketika kita bertemu di medan perang, kita tidak akan saling menyerang tetapi bertarung berdampingan. Sekilas, Fujiko sudah bisa melihat ada yang tidak beres dengan Aiden. Jadi dia menjelaskan dengan cepat. Demi saudara Geralt, meskipun mungkin ada hari ketika kita berada dalam oposisi, aku masih akan membiarkanmu lolos. Aiden tersenyum tipis. Dia tahu bahwa hubungan antara kedua negara itu dangkal. Sebenarnya, itu masih tergantung pada apakah ada konflik kepentingan. Lagi pula, di era modern ini, tidak ada teman yang mutlak. Yang ada hanya kepentingan abadi. Bahkan bisa dikatakan jika ada yang tidak beres, Weston dan Jepang akan berperang baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Aku tidak akan mengacaukan masalah di antara kalian berdua. Tetapi berdasarkan situasi saat ini saja, kita masih harus berada di pihak yang sama. Sela Geralt. Saya sangat menyambut Anda untuk tinggal di Futaba rumah besar. Saya pikir dengan Raja Prajurit Weston bersama kami, akan sangat membantu untuk menghadapi keluarga Kanagawa dan Hanyu. Kata Fujiko setuju dengan Geralt. Setelah makan malam, Geralt mengirim Fujiko kembali ke asrama pasukan khusus Jepang dan kembali ke kamar tamu. Saat dia memasuki ruangan, Aiden dan Master Ghost sedang membersihkan. Sejak kapan putri suku Seadom menjadi Ratu Prajurit Jepang? Begitu Aiden melihat Geralt, Aiden membuang tas berisi sisa makanan ke tempat sampah dan bertanya dengan bingung. Suku Seadom sudah berumur 1000 tahun. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka terikat untuk berasimilasi ke dalam masyarakat modern. Menjadi Ratu Prajurit bukanlah apa-apa. Bahkan menjadi pejabat tinggi di Jepang tidak akan aneh. Jelas Master Ghost. Sejak hari Master Ghost mengetahuinya Aiden, dia merasa seperti menjadi ensiklopedia.
Selain harus meramal untuk Geralt, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menjelaskan segala macam hal kepada Aiden. Benar, 1000 tahun terlalu lama, cukup lama untuk mengubah suku Seadom menjadi keluarga baru. Tetap saja, selama mereka masih tahu jalan ke Pulau Kerinduan, tidak apa-apa, Geralt mengangguk. Dia sama sekali tidak tertarik dengan keluarga Futaba. Apakah itu keluarga besar atau hanya keluarga biasa di Jepang? Dia harus menyelidikinya. Asteris asteris asteris. Waktu berlalu. Dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Hanya ada 1 hari tersisa sebelum kompetisi pasukan khusus. Semua pasukan khusus sudah siap. Aiden juga pergi ke tempat kompetisi sambil Geralt sedang duduk di kamarnya. Sejak malam itu, Geralt tidak merasakan seorang kultivator muncul di dekatnya lagi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia lengah. Karena Master Ghost telah memberitahunya bahwa itu adalah Crawford dari Pulau Kerinduan. Itu pasti benar. Namun, Geralt tidak tahu apakah dia dikirim oleh Daryl untuk mengujinya, atau oleh Will untuk membunuhnya. Sesuatu dalam pikiranmu, Master Ghost berjalan ke jendela. Dia bisa melihat lapangan di bawah dari posisi itu. Selusin agen pasukan khusus sedang berlatih untuk kompetisi besok. Melihat Geralt bersandar di jendela dan menatap langit dengan linglung, dia membuka mulutnya dan bertanya. Saya sedang berpikir tentang di mana kultivasi itu Crawford bisa bersembunyi. Geralt tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Master Ghost apa yang ada di pikirannya. Saya pikir Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya telah memperkirakan bahwa seseorang akan mendekati Anda, saya tidak membaca tanda-tanda bahaya. Ini berarti bahwa kekuatan orang ini harus lebih lemah dari Anda. Bahkan jika dia menemukanmu, dia tidak akan bisa menyakitimu. Master Ghost berbicara dengan suara yang dalam. Aku tahu, aku hanya khawatir dia akan menyakiti kalian. Anda tidak memiliki kekuatan apapun, dan Anda membutuhkan perlindungan saya. Meskipun Aiden adalah Raja Prajurit Weston, dia mungkin bukan lawan dari kultivator. Aku ingin tahu apakah dia akan bergerak selama kompetisi besok. Geralt menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut orang ini akan bergerak pada dirinya sendiri. Belum lagi kultivator ini. Bahkan ketika Will datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan takut. Namun, orang-orang di sekitarnya berbeda. Meskipun Aiden kuat dan pandai dalam segala macam senjata modern dan keterampilan bertarung, itu masih belum pasti ketika dia menghadapi seorang kultivator. Bisakah keluarga Futaba memberi kita perlindungan? Master Ghost tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun. Jika dia bersama Geralt, dia akan menjadi beban. Ada pengawal, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Geralt menggelengkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, keluarga Futaba memiliki status sosial tertentu di Jepang. Tidak peduli siapa yang ingin pindah ke sana, mereka harus mempertimbangkannya. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah menahan Anda. Tuan Ghost mengambil napas dalam-dalam saat dia berbicara. Aku akan melindungimu. Geralt tidak menerima apa yang Guru Ghost berkata dengan serius. Meskipun dia akan sangat berhati-hati. Begitu dia tertangkap, dia pasti akan mati. Oke, Tuan Hantu tidak bersikeras. Kita lihat saja nanti. Aku harap kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan pergi ke Pulau Kerinduan lebih cepat sehingga aku bisa menyelamatkan orang tuaku. Adapun Mila, aku masih tidak mengerti. Geralt tertawa getir. Dia bahkan tidak mengerti mengapa menjadi seperti ini. Orang tua dan saudara perempuannya telah ditangkap. Dan pacarnya ada di tangan Matahari Liga. Sekarang, bahkan setelah sekian lama berlalu, dia masih tidak tahu apakah mereka aman dan sehat. Mungkin mereka telah terbunuh sejak lama. Dan apa yang mereka lakukan sekarang tidak berguna. Either way, Geralt ingin melihat mereka apakah hidup atau mati. Dia telah mempertimbangkan setiap kemungkinan terburuk. Jika tidak ada dari mereka yang selamat, Geralt akan memilih untuk bunuh diri setelah mengubur mereka. Ketika orang yang paling dicintainya tidak lagi hidup, tidak ada gunanya hidup sendirian. Itu akan segera terjadi. Selama kita bisa di Pulau Kerinduan, kita akan bisa mengetahui lokasi Sunlik. Saya tidak berpikir mereka akan melakukan apapun pada keluarga Anda, tetapi mereka hanya ingin menarik Anda. Master Ghost dapat merasakan kesedihan di dalam hatinya. Hati Geralt, semoga saja begitu. Geralt mengangguk, menyalakan sebatang rokok, dan melihat keluar. Di tempat latihan, pasukan khusus masing-masing negara berkumpul di sana. Mereka menjalani latihan intensif untuk kompetisi besok. Meskipun itu bukan kompetisi yang sangat formal, itu masih merupakan kompetisi antar negara. Setiap agen pasukan khusus ingin memenangkan kejayaan bagi negaranya dan mendapatkan pujian untuk dirinya sendiri. Namun, setelah berlatih sebentar,
Seorang pria yang mengenakan seragam khusus datang. Dan semua orang memandangnya bersamaan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah agen pasukan khusus dari Yanam yang baru saja tiba di Jepang 1 jam yang lalu. Mulai sekarang, dia akan menggantikan Alder Lightbody dan berpartisipasi dalam acara dengan kalian semua di sini. NS pejabat Departemen Perang Jepang memperkenalkan pria di sampingnya. Seorang agen pasukan khusus dari Yanam. Semua orang tercengang. Mereka semua jelas tentang berita hilangnya Alder, salah satu pasukan khusus Yanam. Sekarang mereka tiba-tiba diperkenalkan dengan agen pasukan khusus Yanam lainnya. Mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut. Aku menggantikan Alder Lightbody untuk berpartisipasi dalam kontes perang. Pria dengan tampang yang sedikit berbahaya mengamati ke seberang ruangan dengan tatapan tidak ramahnya sebelum berbicara. Meskipun mata semua orang tertarik padanya, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Lagi pula, dengan apa yang terjadi di Yanam, tidak ada yang ingin mencari masalah untuk mereka sendiri. Plus, tidak ada yang bisa menyimpulkan apakah agen pasukan khusus ini menggantikan Alder untuk benar-benar bergabung dalam kompetisi atau untuk menyelidiki masalah ini. Satu hal yang pasti, bagaimanapun, adalah bahwa akan ada masalah besar ketika seseorang disalahpahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan hilangnya Alder. Agen pasukan khusus dari Yanam, Geralt, yang bersandar di jendela, mendengar suara-suara dari bawahnya. Melihat pria itu, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Selama kamu melakukannya dengan benar, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Master Ghost mengangguk. Jangan khawatir tentang masalah seperti ini. Pemimpin baru pengganti Yanam, Carter Lucap, adalah seorang pengecut. Terakhir kali sebelum kami meninggalkan Yanam, ketika dia menelepon saya, dia bersikap hormat. Takut saya tidak akan pergi dan akan terus tinggal di Yanam. Kurasa pria ini hanya menginginkan posisi itu. Selama dia memiliki posisi pemimpin serta kekuatan, masalah lain sama sekali tidak penting baginya. Geralt menyalakan sebatang rokok. Mengingat saat-saat di Yanam, Geralt memutuskan bahwa setelah dia menemukan jalan ke Pulau Kerinduan, dia akan kembali ke reruntuhan kuno terlebih dahulu. Terakhir kali, dia terburu-buru, pergi dari sana. Dan yang dia lakukan hanyalah membawa peta laut bersamanya. Berdasarkan situasi saat ini, dia sendiri tidak tahu rahasia peta laut sama sekali. Dan Geralt percaya bahwa reruntuhan kuno tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin dia juga bisa memecahkan misteri peta laut dengan kembali kali ini. Sepertinya itu masih bukan ancaman bagi kita. Kata-kata Geralt membuat Master Ghost menghela nafas lega. Dia tidak takut dengan hal-hal seperti ini. Dia hanya khawatir jika mereka menghadapi situasi ini. Dia tidak akan bisa melakukannya banyak membantu dan bahkan mungkin menahan Geralt dan Aiden, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dia ambil risiko. Tidak akan ada ancaman. Cukup sulit untuk membawa masalah bagi kita. Mendengar itu, Geralt tertawa dan membuat lelucon. Keduanya terus mengobrol sebentar sebelum kembali ke kamar. Mereka tidak ada hubungannya dengan pelatihan pasukan khusus, dan Geralt tidak mendeteksi adanya bahaya di sekitarnya. Ini berarti Aiden dan Fujiko aman di sini. Dengan sebatang rokok di antara jari-jarinya, Geralt memikirkan apa yang telah terjadi selama waktunya di sini saat dia berbaring di tempat tidur. Keluarga Crawford di Pulau Kerinduan Liga Matahari. Keluarga Funagawa dan Hanyu yang berhubungan dengannya di Jepang. Bahkan ada keluarga Yamashita yang misterius yang memiliki ninja. Sampai sekarang, Geralt masih tidak mengerti mengapa pria tua itu membantunya saat itu. Dia bahkan terdengar seperti pria dari Weston, dilihat dari aksennya. Sebenarnya ada seorang pria Weston dalam keluarga ninja. Ditambah lagi, Geralt bahkan tidak tahu alasan mengapa dia membantu Geralt. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia ketahui dari Geralt. Namun demikian, setelah kontes perang berakhir, Geralt akan kembali ke sana untuk setidaknya mencari tahu rahasia pria tua itu. Jika dia bisa membantu Geralt, akan jauh lebih mudah ketika dia menghadapi face keluarga Kanagawa dan Hanyu. Tanpa dia sadari, Geralt merasakan gelombang kelelahan. Karena tidak mendeteksi bahaya, dia berbaring kembali di tempat tidur dan tertidur. Rokoknya jatuh ke tanah setelah selesai terbakar. Di pagi hari, Geralt dibangunkan oleh telepon. Orang yang membangunkan Geralt tidak lain adalah Noda Ichiro. Tuan Geralt, bolehkah saya tahu di mana Anda sekarang? Geralt membuka matanya yang mengantuk dan mengangkat panggilan setelah melihat sebentar ide penelepon. Suara Noda yang sedikit terburu-buru terdengar melalui telepon segera setelah diangkat. Aku sedang beristirahat di sebuah kamar di tempat latihanmu. Geralt merajut alisnya sedikit. Saat dia akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa khawatir, dia dibangunkan oleh seseorang. Dan ini jelas membuatnya sedikit tidak senang.
Jangan kemana-mana dan tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana. Dia bisa mendengar bahwa nada suara Noda tampaknya santai. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon saat itu juga. Gerald menggaruk kepalanya. Tidak mengerti apa yang diinginkan pria ini. Tetapi dia tetap bangun dan membersihkan diri. Pria itu, bagaimanapun juga, adalah penyelidik tentara Jepang. Dan pasti ada alasan mengapa dia datang. Karena itu, Gerald tidak bisa menolak untuk bertemu dengannya. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Noda masuk dengan panik setelah pintu dibuka untuknya. Dia pertama kali melihat Gerald dari atas ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa Gerald tampak seolah-olah dia baru saja bangun, dan kekhawatirannya kemudian hilang. Tuan Noda, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Anda bisa langsung memberi tahu saya apa saja. Melihat reaksinya, Gerald berkata sambil terkekeh. Kalau begitu jujur saja Noda menelan ludah dan melanjutkan. Agen pasukan khusus Yanam telah menghilang secara aneh. Dan kemungkinan besar itu adalah kasus pembunuhan berdasarkan penyelidikan kami. Oh, Gerald terkejut. Tetapi dia masih bertanya dengan santai. Apakah Anda menemukan tubuh Alder Lightbody atau informasi apapun? Itu bukan dia. Kami belum berhenti menyelidiki hilangnya Alder. Tapi kami tidak menemukan apa-apa sampai sekarang. Seolah-olah pria ini menghilang begitu saja. Aku belum pernah melihat sesuatu yang aneh seperti ini selama bertahun-tahun. Noda menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, saya tidak berbicara tentang dia. Itu adalah agen pasukan khusus Yanam yang baru saja tiba tadi malam untuk menggantikan Alder dalam kontes perang. Dia juga telah menghilang. Tetapi dia mungkin telah dibunuh berdasarkan apa yang kita lihat di kamera pengintai dan tempat kejadian. Dia juga mati. Mendengar kata-katanya, Gerald merasa itu tidak bisa dipercaya. Memang benar dia telah membunuh Alder. Tetapi Gerald sama sekali tidak memperhatikan agen pasukan khusus yang baru itu karena dia tidak punya alasan untuk membunuhnya. Ini adalah pekerjaan orang lain. Gerald menjadi sedikit penasaran siapa yang akan melakukan ini saat mereka semua tahu bahwa kontes perang akan segera dimulai dan ada pengawasan ketat di sekitar area tersebut. Akan lebih baik untuk melakukannya dalam perjalanan kembali ke Yanam setelah kontes telah berakhir. Betul sekali, dia tidak menghadiri pelatihan pagi ini. Jadi kami pergi mencarinya di kamarnya dan baru mengetahuinya setelah melacaknya dengan sistem pengawasan. Noda mengangguk. Dia merasa seperti masih dalam mimpi. Hilangnya Alder masih belum diketahui. Tapi ini juga terjadi. Sekarang agen pasukan khusus Yanam kedua telah terbunuh juga. Dia akan kehilangan posisinya sebagai penyelidik jika itu masih belum terpecahkan. Apakah Anda melihat siapa yang membunuhnya? Aku punya firasat bahwa mungkin orang yang sama yang membunuh mereka berdua. Meskipun Gerald juga sedikit penasaran. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tampak sangat santai. Ini tidak bisa dipastikan untuk saat ini. Saya merasa kemungkinannya kecil. Orang yang melakukannya sebelum ini jauh lebih kuat dari yang sekarang. Untuk saat ini, kami telah menemukan tinggi dan ukuran tubuhnya. Dan telah merilis pemberitahuan yang diinginkan untuk ini. Satu-satunya hal adalah kita tidak tahu kapan dia akan ditangkap. Mudah-mudahan setelah kita menangkap orang ini, kita bisa mengetahui tentang pembunuh sebelumnya juga. Dan ini akan menghemat banyak masalah. Noda menghela nafas dan berbicara dengan suara yang dalam. Setelah menerima berita ini di pagi hari, dia tertegun di tempat tidur selama setengah jam sebelum akhirnya berpikir untuk datang menemui Gerald. Pertama, untuk memastikan apakah itu tindakan Gerald atau bukan. Meskipun dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Gerald, dia selalu berpikir bahwa Gerald memiliki kemungkinan terbesar untuk melakukan kejahatan. Kedua, dia tidak tahu harus melampiaskan dendamnya pada siapa. Percakapan di ruang sidang kemarin membuatnya merasa bahwa Gerald adalah pendengar yang baik. Semoga, Gerald mengangguk pelan. Melihat bagaimana kalian tidur semalaman, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku menyarankan kalian semua untuk tetap aman. Jika orang itu bisa menyerang seseorang dari Yanam, dia mungkin akan menargetkan orang lain juga. Namun, jangan khawatir, kami, tentara Jepang, akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Noda berdiri dan mengulurkan tangan ke arah Gerald. Tidak masalah. Gerald tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Setelah mengantar Noda pergi, Gerald duduk di sofa dan memikirkan masalah ini. Dan tentang siapa yang akan menyerang agen pasukan khusus Yanam terutama pada saat penting seperti ini. Apakah Aiden yang baru saja kembali? Tidak lama kemudian, Master Ghost, yang dibangunkan oleh suara bising, keluar dari kamarnya. Bukan. Itu Noda Ichiko dari tim investigasi Jepang.
Dia memberitahuku bahwa agen pasukan khusus baru dari Yanam yang baru saja datang kemarin terbunuh. Geralt menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur. Hah, kamu membunuh seseorang lagi tadi malam. Master Ghost sepenuhnya waspada sekarang saat dia bergegas duduk di samping Geralt di sofa. Dia bertanya dengan cemas. Bagaimana Anda bisa melakukan ini lagi di saat seperti ini? Jepang pasti sudah diperingatkan ketika kamu membunuh Alder terakhir kali. Ditambah lagi, ada kamera pengintai di mana-mana di sini. Saya tidak mengatakan bahwa sayalah yang melakukannya. Geralt tertawa terbahak-bahak. Jika bukan Anda, siapa yang akan melakukan ini? Bukankah membunuh agen pasukan khusus Yanam pada saat ini praktis menemukan masalah bagi diri sendiri? Master Ghost menjadi lega. Tetapi dia juga penasaran. Aku juga sedang memikirkan hal ini. Geralt memberikan sebatang rokok kepada Master Ghost. Bagus kalau itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya pikir Anda melakukannya lagi. Yang terbaik adalah tidak melakukan hal yang luar biasa sekarang karena Jepang harus menyelidiki masalah ini dengan cermat. Meskipun mereka tidak akan dapat mengetahui apapun tentang kami. Kami memiliki beberapa konflik dengan Alder sebelumnya. Jadi kami yang paling dicurigai. Menerima rokok itu. Master Ghost menjawab setelah menghirup rokok 2 kali. Aku juga mengerti ini. Mari kita lihat apa yang terjadi. Aku ingin tahu siapa yang berani membunuh agen pasukan khusus Yanam saat ini. Tidak akan mudah bagi Jepang untuk menjelaskan diri mereka sendiri sekarang melihat bagaimana 2 orang terbunuh. Begitu berita itu keluar, Carter Lucap harus memberikan penjelasan yang baik kepada pasukan khusus Yanam dan warga tentang apakah dia ingin menangani masalah ini atau tidak. Geralt mengistirahatkan satu kaki di atas yang lain dan berbicara. Pada saat yang sama, seluruh tempat latihan berada dalam keributan. Meskipun semua orang di sini adalah pekerja untuk tentara atau pasukan khusus dari seluruh dunia. 2 kasus pembunuhan berturut-turut membuat mereka merasa tidak aman di sini. Pembunuhnya bahkan dapat menetapkan targetnya pada pasukan khusus. Dan itu adalah pembunuhan di mana korban tidak dapat membela diri sama sekali. Yang berarti bahwa pria ini lebih kuat daripada siapapun di tempat kejadian. Tidak ada yang bisa memastikan apakah si pembunuh hanya menargetkan agen pasukan khusus Yanam atau tidak. Mungkin membunuh keduanya hanyalah permulaan. Dan sisanya akan menjadi korban berikutnya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Setelah itu terjadi, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Ini tidak bisa berlanjut lagi. Di kantor tempat latihan, seorang kolonel tentara Jepang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sambil membanting meja. Sudah kubilang, itu hanya Yanam untuk saat ini. Tapi bagaimana jika itu terjadi? Terjadi di sebelah pria dari Western Union, atau negara-negara Eropa. Kami tidak bisa menyinggung mereka sama sekali. Jika agen pasukan khusus mereka mati di tanah kami, kalian semua, termasuk saya, harus menanggung beban yang sangat serius, konsekuensi. Kolonel mengamati wajah semua orang, dan semua orang yang dia tatap akan menundukkan kepala mereka secara otomatis tanpa sepatah kata pun, tidak tahu harus berkata apa. Setelah hilangnya Alder Lightbody, investigasi ketat telah berlangsung, tetapi sudah setengah bulan. Namun mereka tidak dapat menemukan satupun petunjuk tentang itu. Belum lagi mencari tahu siapa pembunuhnya. Kolonel, kami telah menyelidikinya. Tetapi hilangnya Alder terlalu aneh. Hampir seolah-olah dia menghilang begitu saja dari planet ini. Bahkan setelah kami memeriksa semua kamera pengintai dari sekeliling dan mencari melalui semua kemungkinan tempat di sekitar sana, kami tidak bisa sepertinya menemukan petunjuk. Namun, kami belum menyerah. Dan kami akan tetap melakukan penyelidikan dengan rajin. Noda, yang berdiri paling depan, melaporkan situasinya. Dia bukan orang dengan jabatan tertinggi di sini, tapi dia bertanggung jawab untuk masalah ini. Aku tahu tentang ini. Aku bisa mengizinkanmu untuk mencarinya secara perlahan. Dan pihak Yanam juga merasa bahwa masalah ini terlalu abnormal. Jadi mereka memberi kita lebih banyak waktu untuk mencari tahu. Tapi kali ini, kami sekarang benar-benar memiliki agen lain dari pasukan khusus Yanam yang terbunuh di tempat pelatihan kami di Jepang. Kami membiarkannya mati tepat di bawah perawatan kami dan ratusan pengawasan kamera. Kolonel membanting meja dengan keras lagi. Dan dia sangat terguncang sehingga ludah keluar ketika dia berbicara. Kami baru saja mendapat kabar bahwa mayat agen pasukan khusus yang baru ditemukan. Itu di saluran pembuangan beberapa ratus meter dari tempat latihan kami. Noda takut kolonel akan semakin marah. Jadi dia cepat-cepat melaporkan situasi terakhir kepadanya. Juga, Tuan Kolonel, tinggi dan ukuran tubuh si pembunuh semuanya ditangkap oleh kamera pengintai. Jadi saya yakin kita akan segera menemukannya. Berita ini tidak terlalu buruk.
Kolonel itu mengangguk puas. Ini adalah sesuatu yang bisa dia informasikan kepada pasukan Yanam jika mereka meminta pembaruan. Kolonel, aku punya ide lain. Mengapa kita tidak memilih beberapa prajurit dari tentara untuk berjaga-jaga di tempat latihan? Pembunuhnya pasti sangat kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh raja pasukan khusus dari negara lain dengan mudah. Jika dia terus melakukan itu, orang lain mungkin tidak bisa menanganinya. Noda terlihat lebih santai. Apakah ada yang punya pendapat tentang ini? Kolonel mengangkat kepalanya dan mengamati orang-orang yang berdiri di belakang Noda. Tetap diam selama ini, tidak. Mereka semua menggelengkan kepala. Dan tidak ada yang mau berbicara lebih jauh pada saat seperti ini karena takut mendapat masalah. Anda benar. Saya akan memberitahu pemimpin tentara sekarang untuk meminta mereka mengirim beberapa orang untuk memeriksa semua hotel dan tempat-tempat yang mencurigakan dengan cermat, serta untuk meningkatkan pengawasan di sekitar tempat pelatihan. Kami tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Sang kolonel berdiri dan mondar-mandir di ruangan saat dia memberitahu pihak berwenang tentang kontes ini. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika hal serupa terjadi lagi, Jepang Global Status akan sangat terpengaruh. Mereka bahkan mungkin menghadapi kritik dan teguran dari negara lain. Dia, sebagai kolonel yang bertanggung jawab atas kontes perang dan keamanan tempat latihan, pasti akan mencapai titik terendah. Tidak hanya dia akan kehilangan posisinya, tetapi dia juga harus menanggung konsekuensinya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Apa yang dikatakan kolonel itu benar. Ya, saya percaya bahwa di bawah bimbingan kolonel yang brilian, tidak akan ada masalah serupa yang terjadi di tempat latihan. Kami pasti akan bekerja sama dengan kolonel. Jangan khawatir, kolonel. Aku akan segera menangkap pelakunya berdasarkan petunjuk yang kita miliki. Kita mungkin mendapatkan semua jawaban yang kita butuhkan setelah menangkapnya. Melihat bagaimana semua orang menyanjungnya tanpa henti, Noda mengikutinya dan berbicara juga. Baiklah. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosong dari kalian semua lagi. Saya sudah mengatakan bagaimana kita harus mengatasi masalah ini. Tapi ingat ini, jika hal seperti ini terjadi lagi, masing-masing dari kita akan dihukum. Dan bukan hanya aku. Mengerti? Kolonel melambai kepada mereka dan berkata dengan cemberut. Kebenaran pahit adalah bahwa orang-orang ini hanya tahu tentang sanjungan dan tidak mampu menyelesaikan apapun. Dipahami, semua orang berjanji. Meskipun 2 pembunuhan agen pasukan khusus telah terjadi berturut-turut, kontes perang dilakukan pada tanggal yang diharapkan. Sekitar pukul 6 pagi, ketika hari baru saja mulai cerah, semua raja tentara dari berbagai negara berkumpul di tempat latihan. Kontes akan dilakukan selama 2 hari, dan akan ada acara semudah menembak sasaran dan gulat, serta tugas-tugas seperti penyelamatan sandera sebagai tiruan dari medan perang yang sebenarnya. Geral, yang mengikuti Aiden di sini, berdiri tidak jauh dari otoritas tentara Jepang. Dapat dilihat dengan jelas bahwa 2 pembunuhan berturut-turut telah membuat mereka menambah lebih banyak tentara di sekitar tempat latihan. Masing-masing dari mereka dilengkapi dengan peluru dan senjata yang sebenarnya saat mata mereka terus-menerus mengamati sekitar tempat kejadian dengan waspada dan mengelilingi seluruh tempat latihan. Sepertinya tentara ketakutan. Melihat situasi ini, Geral terkekeh dan berkata kepada Master Ghost dengan suara rendah. Ini adalah Jepang, yang memiliki angkatan bersenjata terbatas. Jika di negara lain, keamanannya akan lebih ketat karena tidak ada yang tahu apakah si pembunuh akan menyerang lagi. Pria itu pasti idiot atau sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk membunuh agen pasukan khusus Yanam sebelum kontes perang untuk pasukan khusus dimulai. Jawab Master Ghost pelan setelah memeriksa di mana orang-orang dari tentara Jepang dan memastikan bahwa mereka tidak bisa didengar. Kemungkinan besar yang terakhir. Geral mengangguk. Master Ghost mengatakan persis sama dengan apa pikirnya sendiri. Bisa membunuh seorang anggota pasukan khusus dalam waktu sesingkat itu berarti dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku pernah melihat orang ini dari pasukan khusus Yanam sebelumnya. Dan dia sendiri tampaknya cukup kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Geral melanjutkan. Apakah Anda pikir itu bisa menjadi kultivator dari keluarga Crawford? Anda mengatakan bahwa seorang pria dengan tingkat kekuatan ini bisa menjadi dia. Master Ghost membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Siapa yang tahu? Aku hanya menebak. Geral melambaikan tangannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.